Ya, ini tadi kan dari KDD kan ketika kasus ini berkembang begitu ya, menjadi viral, ternyata yang di luar dugaan kita awalnya hanya berusaha untuk mendampingi si siapa Agus, tetapi malah yang terbalik masyarakat banyak memberikan informasi ke KDD soal adanya korban-korban baru yang totalnya sekarang ini sekitar 10-an korban baru yang sudah terdeteksi, kemudian berani ngobrol, apakah tetangganya atau apa yang menyampaikan, ada temannya yang menyampaikan, totalnya ada 10. Dan saat sekarang ini ada yang langsung mendatangi ke kita dan kami arahkan ke Polda. Sekarang sedang ada pemeriksaan 1 orang, sedangkan 1 orangnya mungkin nanti siang itu adalah yang korban anak-anak. Orang tuanya mau ketemu untuk menjelaskan. Jadi bukan hanya 1 orang ya Pak korbannya. Yang sudah di BAP kan 3 ya. Jadi yang di BAP itu berstatus sebagai saksi dan juga saksi korban, bukan saksi yang menyaksikan atau menjadi saksi perbuatan kepada si pelapor yang pertama, tetapi dia menjadi saksi sebagai korban selanjutnya. Oke, Pak, ini kan sebagai pendamping disabilitas ini, komite disabilitas daerah. Posisinya kan banyak orang bertanya ini membela disabilitasnya, Agusnya, atau apa posisinya Pak Joko ini? KDD itu kan bertugas salah satunya bukan dalam artian membela ya, tetapi KDD memastikan bahwa hak-hak Agus sebagai disabilitas di dalam proses hukum itu terpenuhi. Nah, tetapi ketika di dalam pelaksanaan itu ternyata kita juga menemukan, artinya ada korban yang lain yang tadi malah kemudian melapor juga ke KDD. KDD kan mau tidak mau juga harus menindaklanjuti, tidak mendiamkan itu. Kalau mendiamkan kan artinya kita kalau ada perbuatan yang salah dari disabilitas kemudian kita membenarkan, itu kan juga nggak benar. Nah, artinya kita memberikan perlindungan itu pada porsinya, sesuai dengan hak yang harus diterima oleh Agus ini sebagai tersangka. Itu yang publik harus tahu ya Pak? Yang harus tahu. Jadi bukan berarti ketika kemudian KDD menangani kasus disabilitas kemudian mati-matian membela disabilitas meskipun dia salah, bukan begitu, tapi membela dia dalam artian bahwa dia harus mendapatkan hak sesuai apa yang sudah diatur di dalam regulasi di negara kita. Perkembangannya, dus bagaimana kondisi korban dari pendamping melihatnya seperti apa? Baik, untuk kondisi terbaru mengenai korban, tentu masih dengan hal yang sama, psikologisnya terganggu dan trauma dan ketakutan. Itu ketakutannya untuk dia menutup media sosialnya, meng-off-kan seluruh media sosialnya karena ketakutan tadi, yang dimana korban sendiri bilang kenapa dia menutup media sosial. Korban bilang kenapa orang-orang di luar sana tidak percaya dengan apa yang saya berikan keterangan di kepolisian. Itu yang membuat korban trauma, ketakutan sehingga menutup media sosialnya. Itu yang membuat dia agak defensif sampai hari ini ya. Kalau informasinya ada 10 korban lain yang dicatat. Ada 10 yang sudah tim pendamping catat. Kemungkinan ada lebih dari 10 karena dari pihak homestay pun, dari pimpinan pemilik homestay itu menyampaikan keterangan ada 9 yang dilihat bahwa Agus ini membawa perempuan ke homestay. Ada 9. Otomatis bisa dijumlahkan 19 orang kemungkinan. Kalau kita gabungkan dengan keterangan dari pihak homestay. Oke. Ini jadinya bertambah terus ya? Bertambah terus. Ini update terbaru, ada 2 korban yang akan bersedia memberikan pernyataan. Yang satunya dari orang tua yang dulunya anaknya pernah jadi korban si pelaku. Yang kemudian yang satunya yang terjadi di bulan Februari atau enggak Maret itu terjadi di tempat yang sama, di Taman Udayana, di depan pos polisi. Dengan modus yang sama juga? Dengan modus yang sama, yang sebelumnya tidak pernah saling mengenal. Ada yang di bawah umur juga ya? Ada di bawah umur juga. Nah, ini yang orang tuanya yang sedang kami gali informasi.